Terus ke keluarga yang di Cikeas itu neranginnya itu gimana? Saya terlibat kasus teroris itu gimana keluarga merespon? Ya awalnya kaget. Akhirnya karena barang-barang properti ya, bahan peledak dan lain-lain itu sudah siap. Oke, kami sepakat. Bagaimana tak? Ini udah obrolan saya dengan Baru. Bagaimana kalau ini apa kita support Murahman Ya untuk jadi pelaku apa? bom bunuh diri Iya, bom di bunuh diri. Mapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesian Muslim Crisis Center kali ini kedatangan tamu spesial. Dia pernah terlibat dalam jaringan teroris, pelaku teroris juga. Tahun 2016 dia terlibat kasus pembunuh diri di Mapolres Surakarta. Ya, ini orangnya, Munir Kartono. Mas Munir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Tinggal di Bogor ya, Ya, di Bogor. di Cikeas, Betul. dekat situ. Oke. Mas Munir tuh bener ya terlibat dalam kasus teroris ya. Ya, betul sekali. Nah itu sebenarnya beneran terjadi karena masih ada orang yang percaya bahwa teroris itu rekayasa lah ya. Teroris itu bikinan intelijen gitu. Itu begitu gak sih sebenarnya? Ya, kalau dibilang rekayasa ataupun bikinan-bikinan gitu kan, Mm-mm. saya pikir kejauhan lah ya gitu. Kejauhan. Enggak, Tapi maksudnya yang jelas tuh betul ada. oh betul ada ya. Kan orang bilang oh teroris itu untuk mendiskreditkan Islam, menjatuhkan Islam. Begitu gak sih sebenarnya? Narasi yang berkembang pada saat saya dalam jaringan itu justru bahwa Islam itu memang harus ditegakkan mau tidak mau, dipaksakan. Gitu. Dan itu Mas Munir terlibat di kasus pembunuh diri di Mapolres Surakarta 2016. Lebih tepatnya sih itu cuma kasus yang membawa saya masuk ke penjara. Di luar itu masih banyak lagi jangan-jangan ya. Iya memang Waduh. Saya sendiri ngeri gitu kan Ngeri terhadap apa yang telah saya oke. lakukan dulu Oke, gitu. ya. Tapi ini cerita di sini bukan untuk ini ya, untuk memberikan pelajaran buat masyarakat ya. Intinya bukan supaya masyarakat tidak seperti apa yang dialami Mas Munir ya. Iya. Itu intinya sebenarnya podcast ini ya Mas. Tapi Mas Munir kalau misalnya nggak nyaman juga ya bisa, oh saya nggak nyaman cerita itu, ya monggo. Tapi saya ingin tanya, di Mapolres Surakarta ya waktu itu apa sebenarnya yang terjadi di situ? Justru sebetulnya bahwa pada saat itu yang terjadi itu sebetulnya itu rencana dadakan. Oh, rencana dadakan. Karena target pertama kita itu bukan itu. Bukan prioritas target Bukan. itu. Oke. Jadi yang pertama saya harus menceritakan dulu ya bahwa saya dulu memang sudah punya kedekatan secara emosi, secara personal dengan yang orang bilang sebagai salah satu pimpinan ISIS Indonesia, Bahru Naim. Saya sejak kami masih sama-sama belum nikah, masih sama-sama ada masa-masa kuliah gitu, kami sudah dekat gitu. Nah, pada saat sekitar tahun 2015 pasca tragedi Tamrin itu banyak kami bilang bahwa banyak teman-teman kita yang laki-laki itu ditangkap lebih dari 50 orang. Kami Tamrin juga terlibat, maksudnya ikut tahu lah ya. Tahu rencana itu. Nah di saat itu kami tuh berdua berpikir bagaimana caranya api yang sudah terjadi ini gitu, tidak landai. Dalam artian bahwa semangat kami pada saat setelah itu sudah membuat rencana kemudian sampai terjadi tragedi di Tamrin itu, meskipun sudah menelan banyak saudara-saudara kami yang ditangkap, tapi jangan sampai semangat ini jadi luntur. Akhirnya kami berpikir bagaimana caranya supaya semangat itu tidak luntur. Salah satunya dengan cara mengajak para perempuan yang tadinya biasanya kan di garis belakang nih, cuma jadi support gitu kan, memberikan support di belakang, untuk justru masuk ke depan. Jadi
Mereka yang ide Mas Munir berdua waktu saat sama itu dengan Bahrun Naim ya. Iya. Bahrun Naim waktu itu masih ada di sini apa di Suriah? Sudah di Suriah. Udah di Suriah. Di Suriah. Kami tetap intens kontak. Komunikasinya lewat apa? Waktu itu kita macam-macam. Yang jelas lewat lewat platform ini ya, seperti Telegram. Salah satunya itu. Kebanyakan saya yang mendesain. Jadi misalkan pada saat ini kita komunikasinya lewat apa gitu ya? Saya pengen ngobrol sama dia, atau dia pengen ngobrol sama saya. Dan jam sekian kita ngobrolnya pakai aplikasi ini. Belum tentu di saat kemudian di saat yang selanjutnya pakai aplikasi yang sama, belum tentu. Tapi salah satunya Telegram, Wire, macam-macam. Tapi WhatsApp belum pernah pakai. Pakai juga ya. Itu ketemu Bahrun Naim di mana? Saya sebelum bertemu kenal dulu pasti. Kalau saya kenal dulu. Jadi kenalnya pertama memang online. Kenal online. Jadi belum pernah ketemu secara langsung. Sebelumnya, tapi pernah. Akhirnya kami ketemu. Oke. Tapi online dulu ya? Online dulu. Pada saat itu kita dari jaringan, istilahnya apa ya? Pada saat sama-sama kita ngaji di Hizbut Tahrir Indonesia. Jadi ketemunya di Hizbut Tahrir. Iya. Oke, kita skip dulu yang Hizbut Tahrir. Nah, yang Tamrin itu Mas Munir terlibat nggak? Secara langsung enggak. Secara langsung enggak. Tapi kan itu kan perintahnya betul dari Bahrun Naim ya. Kalau perintah langsungnya juga saya nggak tahu gitu. Tapi yang jelas saya merasa memang ada peran Bahrun Naim juga di situ. Ya. Karena pada saat sebelum Tamrin terjadi, Bahrun Naim itu pernah meminta kepada saya untuk disediakan beberapa rekening-rekening untuk diisi dana. Yang akan dikirim dari sana, dari Bahrun Naim. Ya, itu asalnya apakah betul dari ISIS langsung ataupun yang sudah di Bahrun itu saya nggak tahu. Tapi Mas Munir yang menyediakan. Memintakan sekitar 20 rekening itu. 20 rekening. Iya. Itu nama siapa aja tuh? Ya, enggak perlu nama saya. Padahal kan sekarang kan ada apa ya? Ada semacam orang-orang yang bekerjanya itu ya menjual beli rekening-rekening, dibilang bodong lah gitu. Iya. Kita tinggal membeli itu. Gitu ya. Dan tahu ya Mas Munir ada itu ya? Tahu. Nah, setelah bom Tamrin, kemudian Mas Munir bareng Bahrun Naim untuk kemudian memberikan tetap semangat yang sampai luntur meskipun penangkapan pasca itu ya. Iya. Itu dengan kemudian mengusulkan perempuan ya untuk ikut terlibat ya. Terus? Ya setelah itu kami kan mencari ya, awal pertama kami mencari siapa yang akan mau gitu, perempuan pertama nih soalnya siapa yang mau menjadi martir ibaratnya kan. Dari situ kita mencari-cari, dan kebetulan pada saat itu saya menjalani hidup poligami. Waktu itu udah menikah ya? Sudah dan itu poligami, udah poligami di situ. Sudah poligami. Poligaminya itu apa? Setelah bergabung dengan pas di Hizbut Tahrir atau pas sudah ISIS? Sudah afiliasi ke ISIS. Jadi poligami pas sudah ISIS. Motivasinya memang di ISIS atau di mana poligaminya? Memang poligami itu kebetulan terjadi memang pada saat setelah saya bergabung ya, berbayat kepada ISIS. Bergabung ke ISIS ya. Kemudian ya dalam jaringan itu ya dikenalkan ibaratnya dengan Bapak Umahat perempuan gitu kan ya dari awalnya rasa iba muncul, kemudian akhirnya ya dinikahi. Nah, kebetulan pada saat kami mencari siapa perempuan itu yang mau menjadi martir, saya tidak pernah nggak pernah menawarkan. Jadi masih kepikiran nih siapa kira-kira, masih dalam bentuk usulan kan? Iya. Diskusi sama Bahrun Naim kan? Betul. Pada saat itu saya sampai ke rumah, ya ide itu muncul, saya sampaikan kepada istri. Sekarang ya mantan lah, udah jadi mantan istri. Saya ngobrol dengan istri waktu saat itu, justru dia yang menawarkan diri. Ya awalnya kan saya kaget gitu kan, nggak menyangka gitu kan. Tapi karena memang pada saat itu pemahaman kita bahwa apa yang akan kita lakukan itu kan buah kemuliaan pada saat itu.
ibadah, jihad kayak gitu, saya nggak bisa menolak katanya, nggak menolak bahwa dia sudah menawarkan diri. Akhirnya saya kontak sama Bahrun, sudah ada siap perempuan yang siap untuk menjadi martir. Pada saat itu oke, kita sepakat. Meskipun pada saat itu saya belum ngomong siapa perempuannya pada Bahrun. Kita udah sepakat, ya udah kita breakdown semuanya. Saya kemudian membagi tugas dengan Bahrun. Saya mencarikan dananya. Kemudian Bahrun mencari siapa yang akan membuat bahan peledak dan persiapan lainnya. Itu. Ya, akhirnya sampai kemudian pada saat bahan-bahan peledak itu sudah siap, ya saya juga nggak tahu tempat ada di mana, tapi Bahrun sudah bilang bahwa ini sudah siap. Target pun sudah ditetapkan pada saat itu. Oh, yang memutuskan targetnya itu Bahrun Naim? Iya, yang memutuskan targetnya Bahrun, bahwa target itu pada saat itu Istana Negara. Istana Negara. Ya. Okay. Pada saat itu sudah ditargetkan, semua sudah disiapkan, kita sudah tinggal eksekusi. Namun kemudian beberapa minggu sebelum hari pelaksanaan itu, ternyata mantan istri saya kemudian ngomong bahwa dia ragu-ragu. Akhirnya mundur. Kenapa katanya ragu-ragunya? Dia bilang cuma pada saat itu saya istikharah, itu ternyata dia ragu-ragu dan dia tidak percaya diri gitu. Nah, karena saat itu ya, karena ini juga kan memang pada saat itu kan yang kita pahami pada saat ini memang ibadah gitu. Tapi dalam ibadah ini seperti ini tidak bisa dipaksakan. Akhirnya saya pun tidak bisa memaksa. Ya sudah. Tapi istri memang sudah gabung ISIS ya? Dia sudah lebih dulu di situ. Lebih dulu karena ya? Memang keluarganya itu sudah terbentuk. Terus habis itu gagal. Tidak jadi. Terus akhirnya? Nah, pada saat yang berbarengan ada satu orang yang menjadi DPO ya. DPO pada saat penangkapan Arif Hidayatullah di Bekasi. Ada satu orang DPO namanya Nur Rahman. Dia bersembunyi di Surakarta. Dia menuliskan surat kepada Bahrun Naim. Yang Bahrun Naim disampaikan juga ke saya. Dia bilang bahwa saya sudah lelah bersembunyi. Saya sudah lelah bersembunyi, dan adakah jalan saya yang terbaik untuk mengakhiri ini semua? Arif itu bilang? Bukan, Nur Rahman. Nur Rahman, ya. Iya, Nur Rahman itu bilang. Akhirnya karena barang-barang properti ya, bahan peledak dan lain-lain itu sudah siap, akhirnya kami sepakat bagaimana ini udah obrolan saya dengan Bahrun ya, bagaimana kalau ini kita untuk support Nur Rahman ya, untuk jadi pelaku bom bunuh diri di Mapolres itu. Dan ini baru kita tawarkan ya, belum baru omongan. Yang ngusulin Mas Munir ini? Enggak, Bahrun. Bahrun ngomong ke saya. Bahrun ngomong ke saya, bagaimana kalau misalkan ini buat Nur Rahman, karena Nur Rahman sudah bikin surat ini gitu. Ya, saya bilang ke Bahrun, coba sampaikan ke Nur Rahman, mau nggak amaliyah? Mas Munir yang nyampein ke... Saya bilang ke Bahrun itu kan. Ke Bahrun. Karena Bahrun sebelumnya sudah bilang, kasih ide ke saya itu, ya saya bilang ke Bahrun, tanyakan dulu Nur Rahman mau tidak jadi ini untuk amaliyah. Akhirnya Bahrun yang kontak dengan Nur Rahman, dia bilang, katanya kemudian ngomong lagi ke saya bahwa Nur Rahman siap. Ya sudah, akhirnya properti yang sudah dibuat itu, yang tadinya mau dibawa ke Jakarta untuk target Istana Negara, akhirnya dibawa ke Solo. Kenapa ke Solo? Ya karena targetnya itu di Solo. Target Nur Rahman itu di Solo. Karena dia orang ada di Solo juga posisinya. Dan targetnya itu Nur Rahman sendiri yang memutuskan. Nur Rahman yang memutuskan sendiri. Bukan perintah saya atau Bahrun Naim. Tapi memang dia bawa amaliyah dan dia sudah punya targetnya sendiri. Akhirnya barangnya Mas Munir berarti nggak tahu ya siapa yang ngerakit bomnya tuh? Nggak tahu. Nggak tahu. Dibuatnya di mana? Ya justru tahunya pada saat setelah ditangkap. Ternyata
Jauh banget bikinnya itu. Oh. Bikinnya tuh di Lampung. Oh, baru pas ditangkap tahu itunya ya. Iya. Dari BAP tahu bahwa bom itu dibikin di Lampung gitu. Iya. Jadi memang komunikasi kami mengerucut gitu kan, kayak seperti piramida ya. Kami nggak hubungan ke kanan kiri, tapi kami hubungannya ke atas. Dan di atas itu Bahru Naim semua. Bahru Naim itunya ya. Itu yang mantan istri Mas Munir itu cerai pas setelah ditangkap atau? Cerai itu terjadi pada saat saya sudah kontemplasi ya. Saya sudah sadar lah dalam penjara saya sadar, menyadari kesalahan saya, kemudian kembali ke NKRI. Oh, jadi dia nggak suka gitu istrinya? Dia cuma bilang bahwa saya tidak bisa meninggalkan teman-teman saya. Kata istrinya itu? Ya. Oh, I see. Tapi kemudian ya yang di luar dugaan saya pikir gitu kan, oke, pada saat itu belum terjadi talak gitu kan, belum terjadi talak, cerainya belum ada, hanya pikir bahwa saya bilang bahwa saya sudah NKRI, tapi dia bersama teman-teman itu masih di persimpangan jalan kan. Iya, sebenarnya gitu belum clear banget ya itu. Iya. Tapi ternyata di kemudian hari ternyata dia sudah menikah lagi dengan orang lain. Oh, gitu. Iya, maka ya udah kalau terjadi kayak gitu kan sudah putus langsung kan. Tapi gila ya, ISIS tuh emang gila ya ininya ya. Bisa sangat mudah banget ya ketika beda haluan ideologi itu ya. Iya, betul. Iya. Sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit. Nah, sekarang posisinya ada di mana mantan istri? Saya nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Dan nggak mau tahu juga. sudah ya urusan dia. Tapi gitu. Kalau istri pertama itu memang nikah sebelum terlibat dalam kelompok-kelompok ini ya? Iya, waktu itu saya pada saat saya menikah yang pertama itu saya masih ngaji dengan Hizbut Tahrir. Oh, oke. Nah, di Mapolres itu ya sebenarnya perannya juga signifikan juga ya sebenarnya. Orang keduanya Bahru Naim ya kan gitu kan. Tapi Bahru Naim betul udah meninggal ya? Kabarnya begitu ya. Terakhir kapan berhubungan? Pas ditangkap aja itu udah nggak berhubungan lagi? Beberapa hari sebelum ditangkap. Masih berhubungan ya. Nah, pas terlibatannya kan saya baca di beberapa media itu karena mensupport dana. Itu betul itu ya ininya? Iya, memang betul gitu. Jadi memang kan kami kan, saya dengan Bahrun itu pertama satu seumuran. Kami lihat cuma beda berapa bulan. Kemudian kita juga menyukai bidang yang sama. Itu IT ya. Dulu saya juga pernah mengelola warnet. Kemudian juga dia di Solo juga punya warnet. Kita sama-sama dalam satu dunia betulan gitu loh. Satu komunitas lah itu ya. Iya. Dari situ ya awalnya kan idenya awalnya itu kita mencari dana untuk seperti nyari untuk membantu keluarga, ya, kami bilang ya ikhwan-ikhwan yang keluarganya ditangkap. Awalnya itu gitu kan. Tapi seiring perjalanan waktu kan dana itu makin banyak yang kita kumpulkan. Dari situlah muncul kegiatan buat amalia, buat macam-macam. Berapa jumlah untuk aksi teror di Mapolres itu? Di Mapolres Surakarta saya bilang masih kecil banget. Enggak sampai $1.000. $1.000 itu berarti sekitar, kalau kurs 13.000 aja 13 jutaan. Iya, 13 jutaan ya. Oh, segitu ya. Oh, ininya. Artinya ya ringan lah sebenarnya. Iya. Sementara duit yang dikumpul pun dapat, saya sendiri sampai lupa angkanya berapa. Karena dari kami taksiran kira-kira berapa tuh? Aduh, bingung juga itu. Soalnya masa hampir 3 tahun proses mencari dari dananya. Mas Munir juga nyari, Bahru Naim juga yang itu ya kirim ke 20 rekening itu ya. Iya, jadi dan itu real memang dia dikirim ya duitnya. Dikirim. Berapa duit yang diperoleh Bahru Naim? Yang dikirim itu saya nggak tahu tepatnya ya, karena kan beda itunya. Jadi saya rekening itu disediakan, udah selesai. Jadi dia sendiri yang ngirim proses pengiriman. Dan nggak tahu dia sebenarnya dapat duitnya dari mana, nggak tahu ya? Nggak tahu. Cuman memang kalau prediksi saya pribadi pada saat itu, ya memang ya
apa yang kita lakukan tuh sudah lama. Yeah. Dan dia yang memegang istilahnya apa namanya yang memegang kunci berangkas. Yeah. Saya pikir ya memang uang itulah yang dipakai juga gitu. Jadi bukan hanya seperti dibilang katanya ini uang kiriman dari Suriah, gitu. Tapi enggak juga. Karena memang setelah saya ditangkap pun masih ada kan kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh Bahru Naim. Iya benar ya. Ya kan? Dian Julianovic, Azam Dakwah Center itu macam-macam gitu. Kalau Mas Munir sendiri dapat duit dari mana? Ya kalau kami bilangnya Pak itu ya bisa dibilang mengambil harta orang lain yang kami anggap kafir, murtad, atau memang orang-orang yang membenci Islam. Lewat mana cara ngambilnya? Di internet. Oh internet. Iya. Jadi ngambil di internet bisa ya kayak gitu ya? Bisa. Dulu kan sebelum itu orang Indonesia yang diambil atau orang luar? Kalau saya random, akhirnya kita kan nggak, ya kami sih saya sendiri pengennya orang-orang luar, karena ya pada saat kalau berdasarkan pemahaman saya dulu gitu, ya mereka yang udah kafir beneran gitu, nggak ada subhatnya. Ngambilnya di internet itu dari mana? Apakah dari internet banking itu atau dari? Jadi kami waktu pada saat kami punya ide itu, awalnya kami kan punya influence. Ada influence-nya itu adalah yang orang yang dulu sebelum kami ditangkap kasusnya itu di pasal pembobolan trading forex yang Medan itu bukan? Iya betul. Siapa namanya? Rizky Gunawan. Nah itu sebelum tertangkap itu memang berkomunikasi sama Rizky Gunawan. Iya. Rizky Gunawan belum ketangkap juga atau udah ketangkap? Belum. Oh belum juga ya. Oh belum. Jadi sebenarnya di situ ya gurunya di situ ya. Kalau guru sih enggak gitu, cuman ya kita dibilang inspirasinya. Iya. Awalnya itu. Cuman pada saat kami diskusi mau mulai operasi pencarian dana itu, saya bilang bahwa kalau kita menggunakan model yang sama, motif yang sama, pasti kita juga akan sama-sama. Akhirnya seperti itu. Karena kan yang kemudian yang kita lakukan modelnya beda. Kami tidak membajak situsnya gitu kan, kami tidak misalnya nggak ngerampok banknya lah ibaratnya. Yeah. Tapi yang kami bajak adalah akun-akun rekeningnya. Jadi pada saat itu yang kami bajak itu ya akun-akun rekening yang ada di PayPal. Oh di PayPal-nya ya, bukan ya ke banknya itu. Berarti kayak misalkan saya punya di Oppo kayak gitu ya, model gitu ya. Oh. Iya. Kami nggak ngebajak PayPal-nya, tapi kami ngebajak akun-akunnya itu. Bagaimana bisa tahu akunnya itu? Banyak. Salah satunya kan kita bisa nerobos lewat malware. Kami juga bikin kayak phishing, mau bikin website palsu. Dari situ kan kami bisa mereport nomor password dan akun-akunnya. Kalau PayPal kan pakainya email. Oh iya, dari email tuh bisa ketahuan ya kita punya apa aja gitu ya? Iya, dari email kemudian kita dapat informasi semuanya. Dari email termasuk passwordnya. Oh jadi kita misalnya Mas Munir punya email saya ya, ngirim email. Itu bisa terdata lewat profil saya semua saya dapat itu. Misalnya kayak gini, paling gampang itu yang saya lakukan gitu kan. Saya membuat fake link gitu ya. Misalkan di situs website misalkan kayak judi bola, kami buat pasang iklan di situ untuk link ke situ. Biasanya kalau orang-orang judi bola itu bayarnya pakai itu kan, PayPal. Dia akan ngeklik itu, dia akan masuk ke situ. Jadi posisi kami tuh di tengah ya, jadi orang ketiga antara user pemilik akun dengan PayPal. Jadi setelah mereka klik, dia masukkan informasi, data dia memang kami teruskan ke PayPal, tapi kami pegang data dia juga. Oh, gila ya, ini dibajak tapi sebenarnya tidak terlihat ya itunya ya. Kalau sebenarnya datanya masuk ke data kita ya. Dan itu makin hari justru sebetulnya lebih mudah. Karena apa? Karena misalkan kalau kita bilang ada
di website itu, di dunia maya ada di dalam deep web, di sana tuh udah ada orang-orang yang memang kolektornya. Kami tinggal membeli. Kalau dulu kita harus kerja keras ya nyari akun-akun itu. Sekarang udah ada kolektornya. Dia udah punya. Memang ada apa namanya? Gila, nggak aman banget berarti ya kita punya ini tuh ya. Ya iya, kan kalau yang pernah terjadi juga misalkan salah satu apa namanya? Aplikasi e-commerce kita kan pernah ada yang dibajak akun-akunnya itu ya. Mereka yang perjualbelikan itu. Iya. Berapa dapat duitnya, Mas Munir? Dulu kalau sekali kita kan masing-masing juga kan sekali operasi itu ya bisa sampai 20 juta. Itu kan dia ngambil per akunnya itu paling kita saya paling ngambil $5. Iya, artinya supaya nggak terlalu ini banget ya. Paling besar itu $5. Iya. Sekali operasi 20, kalau ini udah berapa kali operasi nih? Ya selama 3 tahun itu ya saya makanya saya bilang saya lupa gitu. Karena memang saking banyaknya ya lupa itu. Karena yang saya lakukan setelah saya ngambil akun itu tidak langsung kami withdraw ke rekening, tapi pada saat itunya kami kan kami transfer ke bank-bank digital gitu kan, sebenarnya yang wire itu, kemudian kami lemparkan lagi ke kripto. Kami lemparkan ke kripto, ada aktivitas jual beli juga, ada di situ, kemudian ibaratnya ya laundrynya di situ gitu ya. Nah pada saat setelah dari situ baru kami masukkan ke wallet. Wallet utama itu yang dipegang oleh Bahru Naim itu. Makanya yang tahu apa namanya jumlah totalnya. Jadi Mas Munir sebenarnya nggak nge-withdrawal ya, langsung diserahin ke Bahru Naim. Iya. Dari Bahru Naim kemudian disebarkan ke ini ya. Iya. Oh, I see ininya. Oh gila ya, itunya apa namanya langsung ke Bahru Naim mengolek itu, kemudian dia disebarkan ke beberapa jaringan ya. Iya. Tentunya untuk operasi aksi-aksi teroris ya, khususnya di Indonesia. Jadi memang cara kerjanya begitu ya. Jadi Mas Munir sama sekali nggak nyimpen, misalnya pas ditangkap misalnya ada di wallet Mas Munir itu nggak? Nggak ada. Jadi ya kalau saya nyimpan gitu kan, kalau saya selalu bilang sama orang ya, sampai bilang ya kan ini bahasa guyon ya gitu. Bodohnya saya itu gitu. Bodohnya saya itu kenapa saya nggak nyimpan langsung semua kayak itu ya. Ya kalau orang semua nggak percaya, apalagi pada saat ya mereka yang sudah pernah datang ke rumah saya gitu ya. Ya lihat aja orang yang udah nyari uang segitu banyaknya, rumahnya masih begini gitu. Iya. Ya bodoh banget saya gitu. Dulu kenapa uangnya nggak saya ambil aja gitu. Ya itu guyonannya ya. Iya. Mas Munir, seberapa penting sih sebenarnya pendanaan dalam kesuksesan dalam aksi teroris? Penting banget. Penting banget ya. Yang paling utama. Iya. Di antara yang misalnya militansi, ideologi itu yang paling utama pendanaan. Ya karena apapun kalau nggak ada uangnya nggak bisa jalan. Iya. Memang kita ya doktrinasi itu tetap penting. Ya. Tapi kalau misalkan tidak ada pendanaan ya tidak ada yang jalan. Jadi ya, pasti yang nggak ada yang bikinin bom ya kan, nggak ada yang macam-macam itunya ya untuk mensupport aksi-aksi itunya. Jadi paling penting adalah pendanaan dari antara ya, sekalipun yang lain juga penting ya ininya. Nah baik, Mas Munir, sekarang kenapa kok bisa terlibat gitu loh Mas Munir? Maksudnya membenarkan bahwa kita tahu bahwa itu adalah kejahatan gitu. Tapi Mas Munir tertarik gitu loh gabung. Gimana kok ceritanya? Perjalanannya panjang ya. Sebenarnya awalnya kan sebetulnya kalau saya ringkas gitu kan. Awalnya dari satu keresahan pribadi gitu dalam internal keluarga. Itu kemudian perjalanan waktu berubah jadi kebencian terhadap negara, pemerintah. Itu tuh belum masuk doktrin agama gitu. Belum. Ya. Tapi clash sama konflik di keluarga. Apa sebenarnya yang membuat di keluarga kok bisa clash itu? Awalnya tuh gini. Bapak saya itu dia tuh cuma bisa bilang orang awam ya. Orang awam NU Tulen malah. NU Tulen. Okay. Iya, NU Tulen bapak saya. Tradisionalis lah ibaratnya. Tapi dia menjalani satu masa dalam hidupnya gitu kan, yang saya juga dapat cerita juga kan dari keluarga lain bahwa
bapak saya itu dididik sangat keras. Masih ada bapaknya? Masih. Oh, masih ada, oke. Akhirnya didikan kerasnya itu diturunkan ke saya. Tapi memang zaman dulu memang keras ya. Saya juga mengalami bahwa orang tua itu nggak sholat dipukul. Iya, betul ya. Itu macam-macam gitu kan. Ketahuan melakukan kenakalan ditonjok. Iya, benar. Bahkan sempat saya dipukul tuh pakai bukan benda tajam, benda tumpul, tapi ada apinya. Akhirnya luka bakar. Luka bakar. Dari situ mulai saya ada dendam ya ke bapak. Dan pada saat itu saya cuma bisa dekat dengan ibu. Pada saat itu ya keresahan saya makin muncul. Karena pada saat saya hanya merasa punya ibu, kemudian ibu saya terpaksa harus kerja masuk ke pabrik. Waktu kami akhirnya tidak intens ya, karena terpotong oleh kerja di pabrik ya. Pada saat itu saya makin kesal, saya makin marah sama bapak. Tadinya karena hanya kerasan gitu yang diberikan kepada saya ke tubuh gitu kan. Akhirnya kemarahan saya ke bapak makin bertambah. Karena apa? Karena saya merasa bapak tuh nggak bisa menghidupi keluarga. Sampai ibu saya tuh harus masuk pabrik gitu. Awalnya tuh marah saya di situ. Mulai jadi akhirnya pada saat remaja ya kenakalan makin enggak betah di rumah. Diekspresikan di luar ya, di jalanan lah ya. Betul. Ya, sampai melakukan banyak hal lah, sampai terlibat narkoba juga pernah. Ya kehidupan jalanan ya. Betul. Sampai kemudian ya pada saat SMA itu kan akhir masa pencarian kejatuhan ini. Kejatuhan Orde Baru. Oh ya, 98 ya itu. Hampir 97 masuk SMA kan. Juli itu kan sudah mulai tuh. Panas-panasnya itu sudah ada. Nah, mulailah saya dekat pada saat SMA itu dekat dengan teman-teman dari komunitas PANG. Komunitas PANG yang rambutnya itu. Iya, kalau yang fashion dari fashionnya gitu kan. Oke. Kan ada aliran-aliran ya mereka tuh. Iya. Terus masuk aliran yang mana? Kalau saya dulu senang bergaul dengan teman-teman yang skinhead. Itu skinhead itu ya. Oke. Dia nggak terlalu banyak macam-macam lah pernik-perniknya gitu kan. Tapi justru otaknya pada jalan. Maksudnya otak jalan tuh? Mereka itu pada mengerti gitu loh, dia baca buku. Oh, dia baca buku. Belajar juga. Yang nyanyi-nyanyi itu kelompok mana tuh? Ya PANG itu kan kalau secara dari penampilan itu macam-macam ya, ada street punk. Street punk itu yang kalau biasa kita lihat di jalanan, perik-periknya banyak, rambutnya pakai mohawk, tajam, spike, itu namanya street punk. Mereka biasanya juga kan ya termasuk banyak menyanyi, ekspresifnya di situ gitu kan. Tapi kalau anak-anak skinhead banyak kan mereka menulis, misalkan membuat zin. Zin itu apa? Zin itu bisa dibilang itu tuh kata lain untuk magazin. Kalau magazin itu kan majalah. Itu kan bentuknya majalah gitu kan. Kayak buletin gitu ya. Ya, bentuk perlawanan yang dilakukan. Karena kami pada saat itu kan kalau dalam PANG itu bahwa magazin itu adalah produk kapitalis. Inilah anti mainstreamnya itu. Anti kapitalis juga ya kalau sangat. Ya anti kapitalis. Ya makanya dia membuat media sendiri. Kalau zin itu kan cuma bisa dibilang cuma kertas-kertas stensilan. Ada kadang ada masih tulisan tangan. Tapi mereka membaca, menulis dan mereka punya pengetahuan gitu. Makanya saya banyak belajar dari mereka karena saya juga hobi baca gitu kan. Banyak belajar. Apa yang dibaca sama kelompok? Kebanyakan lebih ke kiri-kirian ya. Apa si Karl Marx itu enggak? Iya. Gila ya, keren juga ya. Karl Marx, Engels, Rosa Luxemburg. Kemudian sampai kalau yang kemarin sempat ramai itu kan anak-anak dari anarko itu kan bacanya sampai Mikhail Bakunin. Gila gitu ya, mereka memang betul-betul ya, bukan orang sembarangan juga ya, mereka pembaca buku ya. Makanya saya lebih senang dengan mereka gitu. Sampai akhirnya ya dari situ juga saya kontemplasi kan. Renung Berapa tahun di sana, Mas Munir?
Ya selama SMA. Selama SMA ya? Ya Sekitar 3 tahunan. Hampir 3 tahunan ya. Di situ ya saya paham, akhirnya saya paham bahwa, oh ini ternyata kenapa bapak saya kenapa ibu saya masuk pabrik gitu. Ternyata bukan 100% kesalahan bapak saya tidak bisa menafkahi. Konteksnya dapet ya di situ ya. Jadi karena ini adalah makanya saya benci dengan pemerintah itu karena inilah kapitalisme gitu. Sistemnya yang begini ya. Karena mau nggak mau, karena untuk menghidupi saya. Untuk menghidupi terpaksa ibu harus kemudian kerja di pabrik. Karena kan sistem kapitalisnya ini yang sebenarnya yang bermasalah, bukan bapaknya. Iya, kan beda antara kita nggak ini ya, perempuan yang mau berkarir atau punya passion untuk punya bekerja di luar rumah gitu kan. Kalau jadi dokter, jadi dosen, itu kan memang pilihan hidup. Tapi kalau untuk orang yang jadi kuli, untuk perempuan-perempuan jadi buruh di pabrik, itu kan bukan pilihan tapi tuntutan gitu. Betul. Makanya akhirnya saya jadi benci dengan pemerintah di situ. Di situ sudah ini ya, bahwa ya pemerintah menggunakan sistem ini yang kemudian memaksa ibu saya harus bekerja banting tulang untuk menghidupkan keluarga. Make sense. Bacaannya juga ini ya, nyambung lah di. Iya, apalagi dulu kan saya pada saat di komunitas punk itu saya punya istilah idola. Idola saya itu Greg Graffin, vokalis band Religion. Gila ya. Terus dia itu secara penampilan biasa gitu. Aja. Tapi dia dosen S3 dari Cornell University. Dan kalau kita lihat lagu-lagunya dari band Religion itu kan ini protes sosial semuanya. Tapi dia benar-benar bahwa dia anak punk, tapi dia sekolah gitu. Berilmu kan gitu kan. Wah, makanya saya keren ini. Dulu juga nulis itu ya di Zine itu. Iya. Apa yang ditulis dulu? Ya banyak kan ya itu protes sosial juga gitu kan. Itu masih tersimpan atau udah memang berserakan gitu? Sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada ya. Tapi nggak sampai nyanyi ya? Kalau saya nggak. Oh itu ya cuma tulisan-tulisan itu ya. Iya. Itunya. Baca. Tapi kalau tato ya ada. Tato itu memang wajib atau gimana? Ya itu salah satu bentuk ekspresi diri aja sih. Kan sampai ada yang ke muka-muka gitu gimana? Iya. Ya bentuk ekspresi dirinya aja. Itu udah sampai dalam banget ya kalau udah sampai muka gitu bukan? Kalau dalam banget lukanya mungkin. Lukanya gitu ya. Tapi enggak kalau kita ya namanya ekspresi diri gitu ya. Terserah aja ya. Nggak perlu ada istilahnya dia udah punk banget atau belum gitu kan, enggak. Apa yang dibenci oleh kelompok punk itu apa aja? Ya secara mainstream ya kayak anti kapitalis ya. Karena kalau baca dari sejarah sendiri kan dari di Eropa ataupun di Amerika itu kan ya mereka juga pergolakan dari kaum dibilang proletar ya. Karena itu dari situ ketemulah Hizbut Tahrir yang memiliki sama isinya ya. Gitu. Di mana ketemunya itu? Ya kerasa bedanya pada saatnya. Awalnya kan saya kan udah lulus SMA nih, tapi masih punk kan? Iya. Terus setelah itu? Ya pada saat itu saya sekolah ambil desain grafis. Sekolah dulu ya? D3 atau enggak? Sekolah kursus gitu? Iya. Itu dia diploma 1 ya. Dan desain grafis, di kampusnya itu. Di kampus ketemuannya ya. Ketemu dengan ya justru gurunya. Bisa dibilang gurunya, dosennya. Gurunya, oke. Jadi direkrutnya sebenarnya ketemunya di kampus ya? Iya, awalnya itu dari buletin, seperti buletin sholat Jumat. Tapi saya bilang menjadi menarik, karena buletin itu kalau kita baca buletin sholat Jumat kan isinya tentang agama. Iya, datar lah ya. Tapi ini kok lain gitu temanya ya? lebih politis, lebih tentang keresahan-keresahan masyarakat. Saya baca itu. Karena kan mainstream ini kena nih. Iya, gue banget mainstream punk itu ya. Ini apa? Kok ada Islam yang seperti ini gitu? Iya. Ketemu akhirnya dengan guru itu ngobrol, terjadi ini ya dialog diskusi, kemudian brainstorming lah ya kan, sampai akhirnya dikasih buku-buku. Makin menarik karena di bukunya itu ternyata kok ini yang dibahas tentang perbandingan ideologi, misalkan ya sosialisme, komunisme, terus kemudian kapitalisme gimana, Islam sendiri bagaimana. Kok ada ya Islam seperti ini gitu kan, yang menariknya. Cocok banget ya itunya ya. Iya. Dengan kehidupan di punk itu cocok lah, maksudnya satu inilah. Jadi ya keresahannya itu nyambung terus gitu.
dari situ ya akhirnya ya menawarkan diri lah. Coba sih saya pengen ikut ngajinya seperti apa, belajar kayak apa. Tapi waktu di kelompok pang itu kita masuk tuh ada semacam baiat atau apa gak sih? Enggak. Dia masuk itu aja ya. Ya maksudnya ya datang aja ke tongkrongan. Tongkrongan. Kan mereka biasanya welcoming gitu ya. Mereka kalau yang saya dulu itu mereka tuh rajin pada masa itu tuh bikin perpustakaan jalanan. Ngampar dan pakai apa namanya, biasa pakai terpal. Ya, dia sukarela aja masuk, nggak ada paksaan, nggak ada ini ya. Kita tinggal duduk di situ numpang baca, ntar ngobrol-ngobrol biasa. Terus kalau keluar pun nggak ada intimidasi bahwa kita mengkhianati, kita murtad, enggak ya? Oke. Ya terus paling diledek-ledekin aja. Oh ya, akhirnya kan biasanya orang yang fanatis, yang ideologis tuh ketika keluar tuh ya murtad lah atau apalah kan gitu kan. Ini enggak ya? Kalau di pang itu enggak. Enggak. Oke, habis itu masuk ke Hizbut Tahrir. Terus ke siapa itunya Hizbut Tahrir itu? Di Bogor itu berarti ya? Iya. Oke. Kalau waktu pada saat itu ya di Bogor, pada saat belajar desain grafis itu mulai akhirnya ya setelah baca-baca buku itu tertarik untuk ikut-ikut ngaji. Bisa dibilang saya tuh background agamanya kurang gitu loh. Tapi saya lebih tertarik pada ide-ide perlawanannya itu ternyata ada juga gitu. Oh, ternyata Islam ada seperti ini ya gitu. Jadi ide perlawanan itu yang utama, agamanya bonus. Awalnya itu. Jadi nggak terlalu awalnya nggak terlalu. Kalau di pang kan nggak terlalu ini ya, agama-agama nggak terlalu. Nggak ada lah. Nah, ini sama racikannya ya kan, di Hizbut Tahrir dan ada agamanya kan. Ya akhirnya pindah ke situ kan. Iya. Dan ternyata di perjalanan waktu juga nggak cuma saya, banyak. Banyak orang-orang yang pang juga hijrah ke situ ya, atau pindah ke situ. Ya kenal teman-teman misalkan di Bandung, kemudian di Jakarta juga ada. Itu tertariknya itu gitu. Tahun berapa tuh masuk Hizbut Tahrir? Tahun 2001. 2001 terus keluar dari ISIS gabung sama ISIS 2014. Iya. Lama juga ya di Hizbut Tahrir ya. Ininya. Ada pengkaderan yang khusus gak sih di Hizbut Tahrir? Biasanya mereka melakukannya kan pertama kan ya kalau di bilangnya kita kan halakoh kan. Halakoh itu pengkaderan. Di situ jumlahnya kan terbatas, paling sekitar 5 orang. Tapi kalau pengkaderan biasanya mereka kan masuk di lembaga-lembaga, baik lembaga yang dipunyai oleh kadernya ataupun memang ada kadernya yang ada di lembaga tertentu. Akhirnya yang dari fungsi kadernya itu misalkan ada di universitas nih, ada jadi dosennya, ntar dosennya merekrut bikin lembaga, bikin apa di dalam kampus seperti itu. Dari situ itunya ya. Nah, Mas Munir sudah sampai ke tingkat mana di Hizbut Tahrir? Saya tuh sebetulnya kalau dibilang tingkatan nggak jauh gitu ya. Just kalau secara level keanggotaan lah ibaratnya gitu. Cuma karena memang basicnya suka baca, banyak buku-buku itu yang saya baca. Misalnya ngajinya belum waktunya, misalkan sampai baru nyampe wudu, tapi saya udah belajar tentang yang lain. Nah, terus akhirnya gabung dengan Hizbut Tahrir. Perannya apa di Hizbut Tahrir? Ya sebetulnya kan kebetulan pada saat saya di tempat belajar desain grafis, ada satu pengajar saya, dia tuh ya bisa bilang pengurus ya, pernah sempat juga dia jadi pengurus pusat di Hizbut Tahrir. Nah, dia mengelola sebuah majalah remaja. Afiliasi langsung ke Hizbut Tahrir sih enggak gitu kan majalah itu, cuman memang semua kru di situnya orang-orang Hizbut Tahrir yang bisa dibilang akhirnya ya tulisan-tulisan di dalamnya memang ya Hizbut Tahrir semua baunya gitu kan, pemahaman orang Hizbut Tahrir. Akhirnya nggak sempat dibayat di Hizbut Tahrir? Sempat. Ada bayatnya juga ya mereka? Iya ada. Kosam kita sebutnya. Kosam namanya. Sumpah ya. Iya. Yang kita harus janji itu taat kepada pemimpin. Pemimpinnya maksudnya? Ya Amir Hizbut Tahrir. Amir Hizbut Tahrir yang di Inggris itu. Amir Hizbut Tahrir dulu pada saat saya itu kan masih yang kedua ya. Masih Abdul Qadir Zalum. Iya, Abdul Qadir Zalum. Sampai kemudian ya Abu Rastah
kemudian diganti itu. Itu bisa bayar di situ. Ya, Amir internasional kan, Amir pusat ya kan. Iya. Kalau yang di sini kan posisi sebagai jubir aja gitu ya. Iya. Stabilnya cuma jubir. Emang ada pimpinannya gitu kan, tapi cuma istilahnya pimpinan wilayah lah. Gitu. Tapi kalau untuk posalnya itu langsung dibagi. Pelajaran apa yang menarik ya di Hizbut Tahrir itu apa sebenarnya? Ya pada saat awal saya belajar itu kan pertama ketemu dengan kitab namanya Nizamul Islam. Di situ udah langsung beda. Pada saat kita awal bab pertama itu kan ya sama seperti mungkin kelompok atau kita di pengajian lain kita belajar tentang rukun iman. Itu sama masih di situ. Tapi kemudian pada saat ke bab selanjutnya di situ mulai ada perbandingan ideologi sampai di bab terakhir itu tentang rancangan undang-undang. Oh gitu ya. Kan kaget juga ya. Dan kan ini udah ada rancangan undang-undang. Berarti kan targetnya mau bikin negara lah. Mau bikin negara ya. Iya. Nah, terus kemudian pindah ke ISIS. Ya. Nah, di mana ketemunya di ISIS itu? Jadi kalau saya sering menyebutkan ya beberapa orang juga bahwa ISIS itu adalah sebuah rumah besar. Jadi yang dengan rumah besar itu kan orang banyak dari mana-mana. Yang berafiliasi ke ISIS pun banyak kelompok-kelompok itu. Salah satunya itu kelompok yang dinamakan Al-Muhajirun. Al-Muhajirun ya. Ternyata di Al-Muhajirun itu juga ada di Indonesia. Ya, Fahri itu ininya. Iya, betul. Nah, ternyata saya ketemu dengan Muhammad Fahri. Udah ketemu ya. Jadi saat saya beberapa tahun di Hizbut Tahrir itu saya ketemu salah satu baca buku. Ya, buku kalau terjemahannya itu namanya judulnya Islam Dakwah dan Politik. Dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir. Nah, di situ banyak ide-ide yang saya merasa kok nggak dijalankan gitu. Oh, I see. Jadi akhirnya saya merasa stagnan gitu. Iya. Ini kan sudah ada panduannya ketika ISIS berdiri kan, yang itu juga tergabung dari beberapa kelompok. Kenapa diem saja Hizbut Tahrir gitu ya? Iya, ini kok jalannya masih kayak begini-begini aja. Padahal idenya itu sudah revolusioner. Cuman kok mereka berjalannya begini-begini aja. Akhirnya kan resah dalam saya gitu. Saya merasa ada keresahan, mencari lagi gitu kan. Sampai akhirnya saya ketemu almarhum Muhammad Fahri. Dan ternyata di mana ketemu Fahrinya? Dulu di Pamulang. Dia masih pimpinan redaksi Ar-Rahmah dulu. Ar-Rahmah. Iya. Sengaja datang atau gimana? Saya sengaja memang saya kontak, saya pengen tahu gitu. Oh gitu. Oke, sebenarnya saya kan ketemu buletinnya. Dapat buletin, kontak, akhirnya janjian ketemu. Ketemu dengan beliau dan ternyata beliau juga pernah jadi anggota Hizbut Tahrir. Ya. Akhirnya dia cerita lah gitu kan, cerita kenapa begini, kenapa begitu, sampai akhirnya keluar dan bergabung dengan Al-Muhajirun. Yang siapa syekhnya yang di Inggris itu namanya? Yang dibawa juga ke sini, pernah dibawa sama Fahri. Anjem Al-Qadri. Iya, Anjem Al-Qadri itu ya. Anjem Al-Qadri itu saya juga ada di situ pada saat itu. Oh ya, waktu ada, saya ada juga di situ sebenarnya. Iya. Saya datang karena kan kita kan ya jadi panitia gitu kedatangan dia nggak cuma di kan dia sering ini ya video call ya. Iya. Apa acara-acaranya itu. Saya bawa tuh sampai ke Malang. Oke. Karena dia kan safari kan seperti safari dakwah dari Jakarta kemudian ke. Oh di situ sudah mulai meninggalkan Hizbut Tahrir ya, ikut-ikut yang Fahri lewat Fahri itu ya. Ya, karena sebenarnya itu kan juga di Inggris ya, juga sama di Indonesia juga ada. Ini tuh sebenarnya transisi untuk merespon soal ISIS sebenarnya. Iya. Pada akhirnya mereka juga gabung ISIS kan. Iya. Nah, jadi saya dapat banyak masukan dari Fahri gitu kan, dari almarhum Fahri itu dan masukan ide-ide sampai terakhir buku yang itu Islam Dakwah dan Politik itu. Kalau judulnya lucu ya kalau saya. Jadi judul aslinya itu kan hadis siang. Hadis-hadis seputar puasa. Gitu. Tapi diisi dengan judul bahasa Indonesia itu udah jauh gitu loh. Di situ kan sampai ada pemahaman bahwa pemerintah yang tidak menerapkan hukum Islam bisa jatuhkan dengan pedang. Dan ternyata pada saat ketemu Fahri, buku itu ternyata dipakai gitu loh. Saya kan berpikir
oh ternyata mereka lah sebenarnya yang menjalankan ide dari seorang Taqiyuddin An-Nabhani iya, gitu. ISIS itulah yang sebenarnya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Taqiyuddin Iya. An-Nabhani di bukunya itu. Iya. Sebenarnya Hizbut Tahrir sendiri sudah status quo ya. Ya kayaknya itu makanya saya bilang aneh gitu kan. Aneh. Akhirnya akhirnya ya bergabung dengan Fahri ya karena ini gitu. Setuju di situ. Dan ternyata kan Fahri juga cerita, oh ternyata banyak orang-orang yang dari Al-Muhajirin itu yang dulu memang Hizbut Tahrir. Anggota Hizbut Tahrir. Oke. Terus di situ? Ya sampai akhirnya. Duluan mana ketangkapnya Fahri sama sampean, Mas? Duluan Fahri. Oh, Fahri dulu ya. Iya. Oke. Jadi kan setelah itu ya Fahri mengajak untuk membuat website namanya Al-Mustaqbal ya, gitu kan. Al-Mustaqbal ya. Ya, saya ikut juga di situ. Oh, ikut juga ya Al-Mustaqbal. Yang membangun websitenya. Saya pembaca tetapnya soalnya. Ya, saya baca, saya bukan admin ya, yang masukin, cuman saya yang bikin webnya. Bikin webnya. Saat itu ya, udah oke, kita buat itunya karena memang ya saya kan masih idealis ya gitu kan. Idenya begini, ayo kita jalankan gitu ya. Tanpa dibayar, tanpa digaji ya, ikut aja. Sampai ya itu sampai akhirnya kemudian ya ternyata kan pada saat ISIS berdiri Al-Muhajirun berbayat ke ISIS. Jadi kami ya afiliatornya ISIS. Afiliatornya masuknya di situ ya pintu itunya. Ketemulah di situ Bahru Naim. Nah, ternyata pada saat awal-awal itu kan sekitar tahun 2012 juga kan mulai pecah di Suriah itu kan sampai kemudian James Qadri ke sini. Setelah tahun 2012 dan kemudian Al-Muhajirun juga afiliasi ke sekitar tahun 2012 itu. Nah, tempat yang sama Bahru Naim bebas dari penjara. Oh iya, Bahru Naim ketangkap dulu ya. Iya. Dia bebas dari penjara. Kita ketemuan dan ternyata dia juga pro ISIS juga. Iya. Udah akhirnya kita nyambung di situ. Bukannya dia di Solo itunya? Iya. Penjaranya. Iya di Solo. Tapi kok ketemuannya di? Saya dah pas dia pulang, dia kontak saya. Saya nggak tahu dia dapat nomor saya dari mana. Jadi Bahru Naim yang kontak Mas Munir. Iya. Oke. Dia kontak saya. Ada yang harus dia omongin, ibaratnya kan gitu. Ada yang harus kita bicarakan. Ada waktu ke Solo. Akhirnya saya ke Solo. Jadi ketemunya di Solo. Iya. Oke. Spesialis banget berarti ya. Oh ini Mas Munir ini. Ya makanya saya kaget juga gitu kan. Kok dia baru keluar dari penjara, salah satu yang ditanya, dicari saya gitu. Ada apa? Apa yang diobrolin waktu itu? Ya itu, gimana caranya kita nyari dana. Dia fokus ke situ ya. Iya. Awal-awalnya karena memang ibaratnya kan ya perjuangan butuh. Mas Munir kenapa nggak ikut ke Suriah waktu itu, nggak kepikiran? Waktu itu bukan nggak kepikiran. Apa? Udah kepikiran dan udah siapkan semuanya, paspor semua udah siap. Tapi memang masih ada tugas di sini. Kalau nikah itu pas aktif di Hizbut Tahrir? Nikah yang pertama? Iya. Di itu berarti kader Hizbut Tahrir dong, istri? Enggak. Enggak. Boleh emang sama Hizbut Tahrir nikah sama yang di luar Hizbut Tahrir? Sebetulnya sih nggak ada aturan resmi ya untuk itu ya. Ya cuma ya biasalah dalam komunitas, dalam jamaah itu kalau kita nikah dengan orang di luar itu ya ada omongan kanan kiri itu. Jadi disitulah pertemuan itunya ya, ininya. Pas istri kedua yang pas digabung di ISIS itu kan, abang ditawar-tawarin juga itunya ya. Mas Munir kan akhirnya ditangkap sama Densus 88 ya. Tahun berapa itu? Itu sedih ya kalau dengerin itu istilahnya itu ya. Karena saya ditangkap tuh pada saat momen yang orang se-Indonesia tahu. Pasti tahu. Saya ditangkap tanggal 17 Agustus. 17 Agustus ya. Oke, 2016. Ya. Yang Mapolres itu bulan apa? Bulan Juli. Cuma sebulan berarti ya? Enggak sampai sebulan. Enggak nyampe sebulan ya? Udah ketahuan ya, ketangkap. Ketahuannya kok bisa sampai ketahuan gimana? Ya. Sebenarnya pertanyaan ini lebih tepatnya jawabnya ke Densus ya. Tapi kan tahu lah pas di BAP kan. Kalau di BAP ya saya itu kan tangkapan terakhir. Tangkapan terakhir itu ya. Jadi ya Pak, yang lebih tepatnya pada saat dana itu bisa di tracking.
oleh Densus. I see. Jadi waktu bom Mapolres, apa perasaan Mas Munir ketika ada bom Mapolres di sana itu? Pada saat itu kan ya saya masih bilang ya fans ISIS ya pada saat itu ya, Yeah. ya saya bersyukur banget. Oh, bersyukur ya, oke. Ya, Terus sampai sebelum kejadian itu kan baru minta Nur Rahman bikin surat wasiat. Saya kan orang pertama yang dikirim, kemudian saya sebarkan lagi. Jadi Mas Munir yang nyebarin ke publik itu? Salah satunya saya. Salah satunya ya. Oke, di situ ya. Terus ditangkap tanggal 17. Itu di rumah di Bogor itu? Di jalan. Oh, di jalan. Dekat rumah juga. Dekat rumah ya. Enggak kepikiran maksudnya lagi di Uber gitu enggak ya? Sama sekali. Sebetulnya udah. Sebetulnya sudah kerasa gitu. Baik feeling gitu kan maupun menggunakan lain ya, misalkan teknologi gitu udah kerasa gitu kan. Dan pada saat itu ya saya udah nggak bisa kemana-mana, ya akhirnya ya udah gitu, gimana lagi. Ditangkap terus divonis berapa tahun? Saya vonis itu 5 tahun, subsidiarnya 3 bulan. Terus berarti keluar tahun? Tapi kemudian kan ya setelah NKRI kemudian jadi justice kolaborator bisa dapat remisi gitu. Akhirnya saya cuma menjalaninya 4 tahun. 4 tahun ya. Berarti 2010 ya? 2020. 2020 ya. Oh ya, 2020 keluar ya. Apa yang membuat kemudian Mas Munir merasa bahwa itu sebuah kesalahan? Banyak ya, karena kan yang terjadi itu yang pasti melewati sebuah perjalanan dan ada ya kita kan diperintahkan untuk merenung, kemudian melewati apapun yang kita rasakan di dalam itu. Tapi yang paling jelas gitu, apa yang dikatakan sama Kepala Densus 88 Pak Martinus untuk soft approach gitu kan kepada kita. Dan itu betul-betul yang dijalankan oleh bapak-bapak di Densus 88. Mereka membina kami. Karena salah satu momennya itu saya sampai berkata, ini orang-orang yang dulu sangat kami benci, justru di sini jadi orang-orang sangat perhatian pada kami. Tapi di saat yang lain gitu kan, orang-orang yang dulu orang-orang satu pemahaman dan kami berjuang untuk dia kan bareng-bareng itu justru malah yang di luar maupun yang sama pada saat kami di rutan justru berbalik. Mereka tuh bisa saling mengkafirkan satu sama lain. Padahal konsekuensi dalam kafir itu kan mengerikan gitu. Banget ya. Dari halal darahnya, halal hartanya, termasuk ya halal istrinya. Saya jadi berpikir dari situ kan, kalau memang ini benar, kenapa ini seperti ini gitu kan? Ini pasti bukan kebenaran. Akhirnya ya di sisi lain ya dari personel-personel dari Densus itu banyak ngajak kami diskusi, kami ngobrol. Akhirnya dari situ mulai pintu terbuka. Sampai ya kalau pengalaman spiritual saya yang lain pun ada gitu kan. Tapi kalau pengalaman spiritual kan susah untuk dijelaskan secara saintifik gitu kan. Tapi kalau penjelasan yang secara akal rasional itu ya inilah yang membuat saya kemudian berbalik arah gitu kan. Karena memang ya sudah tidak bisa menilai bahwa apa yang saya perjuangkan itu adalah sebuah kebenaran. Kalau kita misalkan ini ya pilih-pilih dari banyak sekali faktor yang membuat kita sadar ya, kan misalkan ada yang faktor keluarga yang kemudian mendorong dia untuk sadar, kan sudah berkeluarga kan waktu ditangkap kan, udah punya anak. Jadi kan misalkan ada keluarga, ada anak yang membuat itu ada orang tua, ada faktor-faktor lain. Nah itu kalau kita sebutkan yang paling dominan itu apa? Kalau sebetulnya sih semua berperan penting dan saya sudah mengalaminya semua, tapi kalau faktor utamanya ya memang keluarga pun memang jadi faktor utama.
Terus ke keluarga yang di Cikeas itu neranginnya itu gimana? Oh, saya terlibat kasus teroris itu gimana keluarga ngeresponnya? Ya awalnya kaget. Ah, Karena saya sendiri memang jadi kayak seperti orang yang punya apa ya? Dua kepribadian ganda. Gitu kan. Saya nggak pernah di lingkungan itu tidak pernah menampilkan diri sebagai orang-orang yang aneh-aneh lah gitu. iya. Jadi nggak terdetek, maksudnya dia ya biasa aja pada umumnya gitu Iya, ya. Normal-normal aja lah iya. sebenarnya. Termasuk ya, ya istri saya pun, ya istri yang masih istri saya sekarang Nggak tahu kayak itu gitu, ya. tahu sedikit itu, nggak banyak. Ah, Dia tahu saya dengan Bahru Naim, cuman omongan dengan Bahru Naim nggak pernah tahu, apapun nggak pernah ngerti. Ya dia, saya mencoba apa ya di dunia nyata itu yang benar-benar sewajarnya betul-betul. iya, Jadi iya. pada saat saya dikaget, pada saat saya ditangkap, orang-orang jalan kan tetangga gitu, orang terdekat saya sendiri aja ya kaget, setelah nggak percaya gitu. Nah, kalau anaknya gimana cerita? Waktu di penjara usia berapa anaknya? Usia anak saya yang terkecil itu 1 tahun, Yang gede? yang besar sudah 12-13 tahun. Waktu di penjara itu. Ya, baru ditangkap. Apa yang diterangin ke anaknya? So, ayah di penjara gitu, bapak di penjara gitu. Iya, awalnya enggak sih, orang tua bilang saya lagi kerja. Kerja. Ya, karena dulu kan sebetulnya kan saya kan kerja juga memang kebetulan banyak keluar kota juga. Jadi ya enggak. Oh, jadi alasan itu cukup logis lah ya Iya. buat. Cuman memang pada saat terutama ke anak yang pertama ya, yang sekarang sudah mulai dewasa, ya masuk SMP itu baru mulai dijelaskan. Ya artinya bahwa dijelaskan ke anak itu bahwa itu sebuah kesalahan gitu. Iya. Karena ada juga yang teman-teman ya meskipun dia sudah katakanlah mengikuti deradikalisasi, tapi ketika itu dia mengatakan bahwa dia sebuah perjuangan gitu ke anaknya karena dia nggak mau mengambil sesuatu yang salah gitu loh di depan anaknya, bahwa ketika dia di penjara itu dia sedang melakukan perjuangan gitu. Tapi Mas Munir ke anaknya itu sebuah kesalahan gitu. Ya saya lebih suka bersikap, menurut saya ini sebuah sikap yang jantan ya. Saya datang ke bertemu anak saya minta maaf langsung sama dia. Ya termasuk ke keluarga yang lain gitu kan. Saya minta maaf terutama ke anak saya ada waktu gitu kan ngobrol berdua dengan dia. Saya bilang, Pak, saya laki-laki, kamu laki-laki juga. Saya sudah melakukan sebuah kesalahan yang akhirnya kamu mendapat dampaknya. Bukan cuma kamu, tapi ibu kamu juga, keluarga yang lain juga. Saya minta maaf. Jadi saya tidak bilang ini kesalahan duluan, tapi saya minta maaf dulu. Baru kemudian saya jelaskan kesalahan ini, saya melakukan kesalahan seperti ini. Dan akhirnya saya minta kamu jangan meneruskan apa yang sudah kesalahan yang saya buat. Yang ke keluarga korban di Mapolres juga ini ya? Iya. Sudah rekonsiliasi ya? Iya, saya tahun 2021 ya November kemarin, alhamdulillah dengan ya dibantu berbagai macam dari berbagai pihak. Ini sebetulnya kan sebuah keresahan dari saya. Saya dari dalam penjara itu setelah saya menyadari kesalahan ini nggak benar kalau misalkan saya tidak minta maaf orang. Bagaimanapun saya sudah membuat orang lain celaka dan rasanya akan jadi beban bagi saya kalau saya tidak minta maaf. Akhirnya saya datangi ke sana, alhamdulillah dibantu banyak pihak itu, kemudian bisa bertemu dan meminta maaf secara langsung. Sama orang tua juga udah berdamai ya? Alhamdulillah. Jadi ya saya pikir jadi kita lebih bersikap dewasa aja ya. Ini bagaimana dinamika dalam keluarga, ini bagaimana bersikap ya. Berawal dari korban anti kapitalis. Ya itu dia gitu. Nah Mas Munir, untuk masyarakat ya khususnya anak-anak muda, pelajaran apa sebenarnya yang bisa dipetik dari pengalaman Mas Munir ini di program Jalan Terang MCC ini? Ya kalau buat anak-anak muda gitu ya,
karena kalau sikap anak muda kan lebih banyak, awal kan pasti lebih berapi-api gitu. Yang pertama ya pasti turunin tensi dulu gitu. Mencoba memahami. Setiap orang dalam hidup pasti punya masalah gitu kan. Coba kasih satu titik jeda untuk memahami masalah. Kemudian ya cari jalan solusi gitu kan. Yang tidak bukan egonya. Jadi jangan satu solusi, ada beberapa alternatif solusi. Betul. Dan buka pintu komunikasi dengan orang-orang lain. Kalau ada masalah, jeda dulu, nyepi dulu kan, jangan terlalu kemudian langsung beralih ke ini ya. Jangan ke cari pelarian lah keluar gitu, jangan dulu. Tapi ya kasih jeda dulu, memahami itu kan lebih penting tuh. Kenapa begini itu dulu gitu kan. Dan buka pintu komunikasi dengan orang-orang lain gitu kan. Bisa mendengar gitu kan, mencari nasihat. Jadi jangan langsung cari pelampiasan yang dulu deh gitu. Dan yang pasti yang paling utama, jika masalahnya itu masih di dalam rumah, upayakan diselesaikan juga di rumah. Jangan sampai kemana-mana dulu deh. Makasih Mas Munir sudah berbagi pengalaman ya, sharing di program Jalan Terang Indonesian Muslim Crisis Center. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini juga menjadi bagian dari dakwah bil ma'ruf ya. Jadi supaya penonton, pembaca juga tidak sudah ada contohnya ya, pengalaman di sini. Baik, itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.